Oke semuanya, kembali lagi bersama saya di WRHD. Dan pada video kali ini saya bakalan nge-review Pajero ANPS Dakar. Dan ini langsung aja kita bersama ownernya. Ini siapa mas? Nama ownernya ini Mas Agung. Nah, ini mas, bersama Mas Agung kita bakalan nge-review Pajero Dakar ANPS 2000 berapa ini mas? Ini 2016 yang CBU Thailand. Nah jadi untuk mobilnya sendiri ini Pajero Dakar ANPS 2016 dan ini masih yang CBU Thailand. Nah ini kita bakalan review dari mana dulu ini mas? Kayaknya dari yang kelihatan dulu aja mas, dari ya. luar. Siap, ini kita bakalan review mobilnya dari luar dulu, dari eksterior dulu. Kita mulai dari depan gimana mas? Boleh. Nah ini kita bakalan review dari depan. Untuk partnya yang dimodif, untuk dari Pajero Dakar ini apa aja mas yang dari depan ini mas? Untuk dari depan yang udah keganti, yang paling kelihatan kap mesin ya mas. Udah diganti karbon, terus sama fender udah ganti karbon juga, sama over fender itu sama ini mas, apa namanya ini, Cover fog lamp mas? Ya, cover fog lamp. Cover fog lampnya karbon ya mas? Iya, semuanya karbon by Karyatama. Dan ini untuk karbonannya buat di Karyatama semua. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya boleh langsung ke ownernya, nanti saya taruh linknya di bawah. Dan ini untuk selanjutnya bakal nge-review apa lagi nih mas? Kalau depan tadi kan yang body kit udah ya mas. Iya mas. Sama ini mas, bedanya yang Pajero ANPS Thailand dengan yang buatan Indo itu, kalau yang CBU itu ada body kitnya. Oh iya. Itu udah bawaan dari Mitsubishi-nya. Yang ini kan cover fendernya yang diganti karbon, tapi yang cover fender belakang tetap ori. Oh. Berarti untuk yang dari CBU Thailand itu ada tambahan body kitnya ya mas? Iya ada. Nah itu untuk perbedaan antara Pajero Dakar yang CBU sama yang CKD atau buatan Indonesia. Nah untuk selanjutnya ini kita bakalan bahas perlampuan ya mas ya? Ya boleh. Kalau untuk perlampuannya cuma ganti strip LED yang garisnya, soalnya kan 2016 ya mas. Iya mas, betul. Udah berapa tahun dia udah mati, penyakit Pajero biasa. Ya, biasa mas. Ya agak nguning ya mas ya? Iya agak kuning, jadi diganti yang warna sekalian. Yang ini merah, kalau yang satunya RGB. Ya. Udah pakai sama Demon Ice biru, fog lamp ganti pakai Saber, mini Pro-nya pakai Pro 7. Oke. Jadi untuk headlamp originalnya ini yang atas masih kepasang ya mas ya? Masih mas, cuma dikasih Demon aja. Siap, oke mas. Nah ini untuk sektor perlampuannya ya. Jadi seperti yang udah dijelasin tadi untuk sektor perlampuannya. Dan sekarang kita mau lanjut di bagian mana lagi nih mas? Geser ke belakang paling mas. Kalau yang ke belakang tadi tambahan ini juga, spoilernya udah diganti karbon juga. Oh ya. Karyatama juga ya mas? Karyatama juga, dan semua karbonnya satu motif mas, pakai motif hexagon. Oh ya. Jadi itu spoiler belakangnya tambahan karbon juga. Oke, mungkin kalau untuk bagian depan sama belakangnya kurang lebih itu aja ya mas ya? Ya kurang lebih itu aja. Terus kita sekarang bakalan lanjut ke bagian samping. Nah ini untuk yang bagian samping kanan kiri ini apa aja nih mas yang udah diganti? Kalau samping kanan kiri nggak diganti sih mas, cuma lebih ketambahan palingan ngasih livery aus zero, sama cover spion ganti yang karbon juga hexagon. Berarti ini spionnya ori ditambahin karbon atau spion orinya diganti karbon ini mas? Spion orinya diganti karbon yang bagian covernya mas. Jadi bawahnya tetap standar, cuman atasnya yang karbon. Oh berarti yang orinya yang plastiknya itu dicopot ya mas? Iya dicopot. Nah seperti itu untuk bagian eksterior. Mungkin untuk body-bodinya kurang lebih itu aja. Dan selanjutnya kita bakalan bahas ke kaki-kaki ya mas ya? Iya kaki-kaki. Undercarriage-nya ini buatnya di mana ini mas? Undercarriage-nya buatan Madiun, Fast X. Nah itu untuk nama bengkel undercarriage-nya apa tadi mas? Fast X ya mas? Fast X mas. Itu untuk nama bengkel undercarriage-nya. Nah untuk peleknya sekarang ini pakai pelek apa ini mas? Sekarang pakai Lenso mas, Lenso Diwan RZ yang Pak Wung. Oh ya, ini jadi model-model Samlong ya mas ya? Iya model-model Samlong. Nah itu original Lenso ya mas? Iya mas, Lenso. Nah itu untuk velgnya seperti yang udah disebutin. Dengan profil bannya berapa ini mas? Kalau untuk yang kepasang sekarang pakainya 255/50 mas. Nah untuk mereknya apa ini mas? Kalau sekarang pakainya Hero Drag. Nah ini Hero Drag depan belakang lagi ya mas? Iya depan belakang.
Selanjutnya kita bakalan bahas untuk rem. Untuk remnya ini pakai apa ini Mas? Untuk pengereman udah di-upgrade juga Mas. Pakainya AP Racing depan belakang. Jadi yang belakang juga diganti pakai BBK ya Mas ya? Iya, semua pakai BBK. Yang depan itu 6 pot, yang belakang 4 pot. Nah, yang belakang 4 pot, yang depan 6 pot. Untuk ukuran disnya ini berapa ini Mas? Ukuran disnya sama Mas, 355. Jadi ngejar profilnya biar sama-sama padat depan belakang. Oh, jadi itu seperti yang udah dijelasin, depan belakang pakai dis ukuran 355 dan dibalut dengan BBK dari AP Racing. Warnanya biru ya Mas ya? Iya, warna biru. Jadi untuk BBK-nya warnanya biru depan belakang. Nah, untuk kendalanya ada nggak Mas masang BBK-nya? Untuk kendala kemarin ada sih Mas, cuma diselesaikan sama bengkel kaki-kakinya. Jadi bisa kepasang PNP. Ya, seperti itu. Kalau misalnya kalian mau Pajero NPS dipasangin BBK depan belakang itu ya ada ngerubah sedikit ya Mas paling ya Mas ya? Iya ada Mas, terkhusus untuk di bagian depan sih yang lumayan banyak ngerubahnya biar dia nggak nyember. Berarti ini untuk chambernya sendiri udah dikurangin banyak ya Mas ya? Udah Mas, sempat ada yang beberapa dirubah bagian kaki-kakinya biar dia kakinya tetap bisa lurus. Soalnya kan Pajero kalau dia terlalu ceper kan auto nyember. Iya, chamber pasti Mas. Nah itu ada beberapa yang dirubah biar dia bisa lurus lagi kaki-kakinya. Dan untuk fitmentnya ini kalau pakai jari-jarian berapa jari ini Mas? Kalau untuk fitmentnya yang sekarang depan 1 jari, belakang 3 jari sempit. Nah itu untuk pakai ban 255 ya Mas ya? 255 Iya, 50 ya Mas? 255 50. Nah, itu untuk 255 50. Kalau misalnya dipakein ban 265 60 yang pasti udah celup ini Mas kayaknya. Nggak bisa masuk Mas. Nggak bisa masuk Mas? Nggak bisa masuk. Jadi untuk ban 265 ini nggak bisa kepasang ya Mas ya? Nggak bisa. Jadi untuk kaki-kakinya kurang lebih seperti itu. Dan ini satu lagi tambahan untuk lampunya ini mungkin udah dipasang ini ya, tambahan dari underglow. Jadi underglow-nya ini RGB atau satu warna ini? RGB Mas. Nah ini untuk underglow-nya sendiri warnanya RGB, jadi bisa diubah-ubah untuk warna lampunya ya. Nah mungkin kalau untuk bagian eksterior kurang lebih seperti itu. Sekarang kita bakalan lanjut aja ke bagian permesinan. Oke, kita sekarang berdiri aja ya Mas ya? Oke, boleh. Nah ini kita bakalan lanjut ke permesinan. Nah ini yang mau dibahas pertama kali apa aja ini Mas? Kalau mesin nggak banyak sih Mas. Kalau dari segi sektor mesinnya dulu aja. Itu udah ganti turbo, tapi turbonya ganti yang PNP, turbo PNP dari Yongsin. Terus kalau yang lain-lain ganti nozzle pakai PHC, terus sama stroker pump pakai BYP. Kalau yang lain ganti intake pakai BYP juga. Oh itu untuk dari sektor permesinan. Nah ini kalau untuk headernya atau apa namanya Mas? Yang dari setelah turbo mau knalpot, nah itu headernya pakai punya NPS yang biasanya dipakai originalnya itu atau dimodif lagi nih Mas? Kalau untuk header dimodif lagi Mas. Untuk itu kita ganti yang ukuran 3 inci yang lebih besar karena knalpotnya ini nggak sampai belakang. Dia cuma sampai tengah yang free flow. Jadi suaranya berisik. Oh iya siap Mas. Jadi untuk headernya sendiri kalau yang misal model turbo standar itu nggak bisa kepasang ya Mas? Masih bisa Mas, cuman masih bisa. ukurannya agak kecil. Jadi kita memaksimalkan tenaganya diganti ukuran yang agak lebih besar. Jadi seperti itu untuk bagian turbonya ya. Nah lanjut lagi ini ke bagian open filter Mas. Ini open filternya custom atau pakai apa ini Mas filternya? Kalau open filternya pipanya custom Mas. Ini untuk pipa-pipa udah full semua pakai aluminium biar cepet dingin. Iya. Kalau untuk open filternya sendiri yang air filternya pakai MS. Itu untuk merek dari filternya ya Mas ya? Iya, merek dari Ini filternya. produk mana ini Mas filternya? Produknya Thailand Mas. Nah ini produk dari open filter Thailand ya. Terus untuk selanjutnya bagian mesin perintilannya ini apa aja Mas yang udah diganti ini Mas? Kalau perintilan yang lain radiator pakai BRD. Terus intercooler juga udah ganti pakai flag yang Bicor. Kalau yang untuk dari transmisi kita udah ganti Transmission cooler. Iya, transmission cooler pakai Mishimoto. Sama ini pipingnya juga udah diganti Iya. sama pemanis ya Mas ya? Piping dikasih pemanis yang warna-warni.
siap Mas. Ini kebanyakan dari flex sama BRD ya Mas ya? Kalau untuk pernak-perniknya campur Mas, flag. Kalau yang BRD bawaan radiator, kalau yang lain-lain pakai flex sama LPS, pakai brand lokal beberapa. Siap. Terus untuk selanjutnya ini akinya udah pakai Amaron ya Mas ya? Iya, aki pasti dong pakai Amaron. Terus untuk selanjutnya ini udah ditambahin seperti lampu-lampu bagian mesin. Ini lampunya warnanya cuman putih sama biru atau bisa diganti-ganti Mas? Enggak Mas, ini cuman putih sama biru aja. Jadi ini untuk bagian lampu permesinan, biar kalau misalnya kita ngelihat engine bay bisa kelihatan ya Mas ya? Ya biar lebih manis. Sama tambahan Mas, ini udah dikasih pelapis anti panas. Oh ya, dari Aztek. Dari Stek. Aztek. Dan untuk selanjutnya mungkin udah cukup ya Mas ya? Cukup Mas kalau mesin. Nah itu sekarang kita mau tanya, ini kira-kira udah dapat berapa horsepower Mas? Atau udah pernah di dyno? Kalau dyno kemarin dynonya di 507 Surabaya Mas. Ketemunya 304 horsepower. 304 horsepower untuk spek mesin seperti ini ya Mas ya? Iya, untuk spek mesin seperti ini. Nah untuk torsinya sendiri kalau boleh tahu berapa ini Mas? Untuk torsinya 675. Cuman untuk dapat segitu Mas, mobilnya ini udah pakai Monmax juga. Oh, jadi untuk mendapatkan torsi sekitar 675 ya Mas ya? Ya, 675. Dan juga horsepower sekitar 304 ya Mas ya? 304 horsepower. Nah, itu udah ditambahin Monmax juga ya Mas ya? Iya, pakai Monmax. Nah, itu untuk speknya mesin kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi Mas? Udah Mas, cukup. Nah, udah cukup untuk spek mesinnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk spek mesinnya sama tenaga yang dihasilkan dari spek dengan mesin seperti ini. Oke, mungkin kalau untuk bagian eksterior sama permesinan kurang lebih seperti itu ya. Dan sekarang kita lanjut aja buat video di dalam interiornya. Oke Mas, sekarang ini kita udah di dalam interiornya. Dan yang mau dibahas pertama kali apa ini Mas? Kalau untuk interior sendiri Mas, ngerubahnya nggak banyak. Yang paling banyak sih dari bagian kokpit ya. Yang pertama tuh setir, udah ganti yang racing. Terus udah pakai yang racing display juga sama karbon. Yang lain-lain tambahan gauge sih Mas, seperti monster gauge untuk tahu suhu mesin dan lain-lain. Terus nambahin boost meter, CRP sama boost control. Nah, itu untuk bagian interiornya ya Mas ya. Iya. Dan untuk next projectnya ini bakalan diganti apa lagi nih Mas? Next projectnya ditunggu aja di IG Paus Jero. Nah itu kalau kalian mau tahu info-info terbarunya dari mobil ini, silahkan klik aja Instagramnya di Paus Jero ya. Nanti saya taruh linknya di bawah. Nah mungkin kalau untuk interior kurang lebih seperti yang dijelasin, dari mulai mesin-mesin dan eksteriornya, terus interior mulai dari yang dijelasin tadi udah cukup jelas. Sekarang kita bakalan lanjut ke cek sound ya. Dan ini untuk knalpotnya seperti apa ini Mas? Kalau knalpotnya sendiri yang buangnya tengah Mas, jadi nggak nyampe belakang, cuma sampai depan gardan. Nah itu untuk knalpotnya. Jadi dari luar nih nggak kelihatan ya Mas? Iya, kalau dari luar kayak nggak pakai knalpot Mas. Nah itu kalau untuk knalpotnya dia di tengah, di dalam ya Mas ya? Iya, di dalam, di bawah. Nah itu untuk knalpotnya. Jadi sekarang kita langsung aja bakalan cek sound gimana suaranya dari Paus Jero dengan spek yang seperti ini ya. Oke, kita lanjut cek sound. Oke, sekarang kita bakalan cek sound untuk suara dari Paus Jero ini ya. Kita hidupin dulu. Nah ini untuk suara idle dari Paus Jero. Kurang lebih seperti ini untuk idle-nya. Coba kita geber sedikit ya. Nah itu untuk suara gas setengah ya. Itu kurang lebih RPM sekitar 2500. Coba sekarang kita bakalan gas di RPM tinggi. Nah itu kurang lebih suaranya seperti itu. Ini ada suara dari turbonya juga ya. Nah mungkin untuk
dari review Pause Zero kali ini cukup segini dulu aja. Dan jika ada pertanyaan silahkan komentar aja di bawah, di share ke teman kalian, semoga bermanfaat, and tentunya di subscribe, jangan lupa di like juga. Dan kalau kalian mau tanya-tanya atau mau langsung tanya ke ownernya, bisa langsung DM di IG-nya Pause Zero. Dan kalian juga mau tanya-tanya part, silahkan langsung DM ke IG-nya Pause Zero. Oke, cukup sekian dari saya, thank you.